tempat ini merupakan salah satu pabrik roti Bandung, roti bakar Bandung yang ada di Jogja. Roti bakar ini saya tertarik angkat sebelumnya saya mengambil beberapa sampel makanan khas Bandung yang ada di Jogja yang memiliki pendekatan narasi secara sejarah dan menyentuh ruang-ruang publik di masyarakat Jogja itu sendiri. Akhirnya saya mengerucutkan beberapa sampel yang saya dapatkan menjadi roti bakar yang bisa dieksplor lebih dalam lagi. Roti itu berkembang di kota Bandung karena jasa orang-orang Belanda pada zaman dulu. Kebiasaan mereka menyantap roti di Eropa sana, kemudian pindah ke Indonesia, ke Bandung khususnya karena dulu Bandung hendak ingin dijadikan pusat pemerintahan pada saat itu, sehingga mereka membuat beberapa toko-toko roti untuk orang-orang Belanda, orang-orang Chinese, dan orang-orang pribumi saat itu kesulitan untuk mencicipi roti khas Belanda. Karena itu mereka membuat roti kelas 2 yang hanya dikonsumsi oleh orang China dan orang pribumi. Pada tahun 65-an muncul nama yaitu roti kasino karena bentuknya kotak seperti kartu yang disusun gitu, yang sampai sekarang disebut roti bakar Bandung. Seperti sebelumnya, karya-karya saya masih menceritakan narasi yang berbau sejarah. Roti bakar ini pun memiliki narasi sejarah yang tidak semua orang tahu. Melalui media roti bakar ini, saya ingin mengeksplor lebih dalam lagi hubungan kesukuan antara Sunda dan Jawa melalui latar belakang saya sebagai seorang seniman. Bagaimana interaksi sosial antara suku Sunda dan suku Jawa dalam berinteraksi secara budaya dan sejarahnya. Ya, saya berada di kuburan Kiai Grojok yang masih berada di wilayah Rawon Jombor. Di sini aku lebih ingin mengulik tentang mitos dari daerah kelahiranku karena menurutku peranan mitos sangat penting untuk membentuk kebudayaan di masyarakat itu sendiri. Mitos yang ada di sini sebetulnya memiliki kesamaan antara satu dengan lain. Di kuburan ini dianggap angker ya. Mitosnya di sekitar kuburan ini terdapat ikan emas raksasa dan ikan yang bisa berbicara seperti itu. Di sini masih memiliki keterkaitan mitos dengan Bulus Jimbung dan juga terowongan bawah tanah. Mitos sih kadangnya uang memperlakukan mitos kuwi dengan cara-cara yang unik. Contohnya Bulus Jimbung yang sekarat namun malah dibawa ke rumah sakit. Bulus itu sebenarnya menjadi aset daerah, dilarung oleh bupati ke Palangtritis. Terowongan itu sebetulnya gagasan dari kolonial Belanda, politik etis seperti memerawani keeksotisan Jawa itu sendiri. Oleh karena itu aku ingin menguliknya bagaimana perkembangan itu terjadi sekarang ini dan bagaimana bentuk evolusinya.
adalah bagian dari generasi yang lahir dan besar di era keterbukaan informasi. Aku sebagai pengguna aktif internet dan masifnya penggunaan sosial media. Tema yang ingin saya angkat adalah tentang sosial media yang ada saat ini. Aku melihat fenomena gadget memiliki peranan penting di kehidupan manusia saat ini. Berdasarkan hal tersebut, aku melihat fenomena penggunaan sosial media menyebabkan pergeseran-pergeseran nilai sosial dan budaya di masyarakat. Saya ingin melihat lebih dalam bagaimana interaksi-interaksi yang muncul di media sosial tersebut.